Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang konsep dasar pemodelan air tanah. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Ardi Tri Amanda dengan NIM 121370 dari Prodi Teknik Pertambangan. Oke. Untuk pemodelan air tanah adalah alat penting dalam manajemen sumber daya air yang membantu kita memahami dan mengelola aquifer untuk memastikan keberlanjutan pasokan air yang berkualitas. Pada dasarnya, pemodelan air tanah ini merupakan proses simulasi perilaku air dalam tanah yang melibatkan interaksi antara air tanah dan elemen lingkungan lainnya. Dalam pemodelan ini, kita menggunakan perangkat lunak komputer yang canggih untuk menganalisis variabel seperti permeabilitas tanah, kondisi cuaca, dan penggunaan lahan. Melalui pemodelan ini, kita bisa memprediksi bagaimana air bergerak melalui pori-pori tanah serta bagaimana perubahan iklim dan aktivitas manusia dapat mempengaruhi cadangan air tanah. Begitu. Untuk contoh gitu ya, salah satu komponen kunci dalam model air tanah adalah data hidrogeologi yang mencakup informasi tentang jenis tanah, struktur geologi, dan tingkat kedalaman aquifer gitu. Data ini sangat penting untuk menciptakan model yang akurat. Dengan memahami sifat-sifat ini, kita dapat mengidentifikasi area yang rentan terhadap penurunan kualitas air atau krisis air gitu. Selain itu, model ini juga membantu dalam perencanaan penggunaan tanah dan pengolahan irigasi dalam pertanian. Misalnya pemodelan air tanah yang dapat digunakan untuk menentukan kebutuhan air tanaman yang memaksimalkan efisiensi penggunaan air. Ini sangat berguna di daerah-daerah yang mengalami kekurangan air ya. Dalam prakteknya ada beberapa tipe pemodelan yang umum digunakan seperti model air tanah dan model transport kontaminan. Model air aliran digunakan untuk memprediksi aliran air dalam tanah. Sementara model transport fokus pada pergerakan zat kimia atau polutan dalam aquifer. Kombinasi dari kedua model ini memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang dinamika air tanah. Namun penting untuk diingat bahwa pemodelan hanya bisa seakurat data yang kita masukkan. Oleh karena itu, penggunaan data yang tepat dan terperinci adalah kunci untuk menghasilkan model yang efektif dan dapat diandalkan. Jadi untuk membuat pemodelan itu kita butuh data-data yang memang sekiranya itu sudah sangat akurat gitu ya, untuk pengambilan datanya. Dan akhirnya pemodelan air tanah tidak hanya relevan untuk ilmuwan dan insinyur, tetapi juga bagi pembuat kebijakan dan masyarakat umum. Dengan memahami konsep dasar pemodelan ini, kita semua dapat berkontribusi pada pengelolaan sumber daya air yang lebih baik, memperkuat ketahanan terhadap perubahan iklim, dan memastikan generasi mendatang memiliki akses ke air bersih. Terima kasih pada video kali ini. Hanya segitu yang bisa saya sampaikan gitu. Semoga bisa membantu bagi yang menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.